Oke, yuk. Berapa peserta? Enggak anu juga virtual. Sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Baiklah, sebelum kita memulai kuliah kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, mudah dipahami, dan menjadi bekal kita untuk bekerja di nanti setelah kita lulus dari kuliah kita ini. Berdoa, mulai. Selesai. Jadi saudara-saudara mahasiswa, kita akan belajar mengenai antropologi kesehatan sesuai dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa pertemuan pertama kita akan membahas mengenai antropologi sosial. Ya, ini mengingatkan kembali. Kita tentu saja akan melihat bagaimana definisi dan sebagainya sebagai permulaan kita kuliah. Definisi ini ada banyak macamnya, tetapi menjadi acuan kita adalah yang saya bawakan, tidak menutup kepada saudara-saudara untuk mencari buku yang lain untuk dipelajari. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis. Asal kata dari antropos, manusia, dan logos, ilmu. Kita coba lihat gambar perkembangan manusia, ada Pithecanthropus erectus dan sebagainya yang di Sangiran sana. Jadi manusia-manusia purba berkembang, ini menurut teori Darwin, berkembang menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Jadi penekanannya di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis, kemudian juga makhluk sosial. Jadi makhluk biologis, makhluk sosial. Ada definisi lain pula, dikatakan antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Ini menurut Gunjaraningrat. Jadi penekanannya ilmu yang mempelajari umat manusia, aneka warnanya, apakah warna kulit, kemudian bentuk fisik masyarakat, ada yang secara umum orangnya pendek-pendek, ada yang macam Eropa itu orangnya tinggi-tinggi, dan juga kebudayaan yang dihasilkan. Kemudian ada lagi yang mengatakan antropologi sosial adalah merupakan studi yang mempelajari hubungan antara orang-orang dan kelompok. Jadi yang ditekankan adalah hubungan
apakah orang-orang, orang dengan orang, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian ada komponen unsur kebudayaan. Beberapa ahli berpendapat seperti Melvin Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok. Melvin C. Herskovits. 4 unsur pokok ada alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan, politik. Ya, jadi 4 unsur menurut Herskovits itu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Ya, tentu bisa dijabarkan lebih lanjut apa saja alat-alat teknologi, ya bisa dipahami zaman dahulu alat-alat teknologinya seperti kampak dari batu. Kalau sekarang tentu lebih canggih, modern, alat potong kayu saja sudah pakai listrik, senso, kemudian alat-alat berat di pertambangan itu lebih canggih lagi, ukurannya juga besar. Sistem ekonomi, bagaimana sekarang perbankan, manusia modern menggunakan uang untuk melakukan transaksi ekonominya, sedangkan pada zaman dahulu masih tukar-menukar barang. Kemudian sistem kekeluargaan juga berubah dari dulu primitif, barangkali tidak ada bagaimana orang menikah, akan tetapi sekarang sistem menikahnya ini sudah ada catatan sipil atau di kantor urusan agama. Jadi kalau dulu asal sepakat menikah, menikah saja jadi satu keluarga. Kalau sekarang harus ada diakui oleh negara maupun diakui oleh agama. Sah secara agama, sah secara negara. Ada bukti hitam putihnya. Kemudian kekuasaan politik. Kekuasaan politik tentu saja berubah dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu, kalau sekarang lebih banyak demokrasi. Lebih banyak negara-negara memilih sistem demokrasi. Berikutnya ada Malinowski, Bronislaw Malinowski. Dia mengatakan ada 4 hal pokok yang meliputi sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Jadi ada suatu sistem norma. Kemudian yang kedua ada organisasi ekonomi, yang ketiga alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas pendidikan, yang keempat organisasi kekuatan politik. Jadi mirip-mirip lah dengan Herskovits tadi yang di atas. Selanjutnya ada Honigman, ya, orang Belanda barangkali ini, bahwa wujud kebudayaan ada 3, berupa gagasan, aktivitas, dan artefak. Bisa dipahami ya saudara-saudara, yang tadi maupun yang sekarang, kalau tadi 4 itu, sekarang yang 3. Wujud kebudayaan ada 3, gagasan, aktivitas, dan artefak. Mari kita lihat satu persatu. Gagasan. Gagasan merupakan wujud ideal kebudayaan, atau kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya itu abstrak, jadi tidak berbentuk material.
Jadi semacam peraturan tapi tidak tertulis. Kalau zaman dahulu kan seperti itu, ada kesepakatan yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua, aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia, tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini biasa disebut sebagai sistem sosial. Jadi tadi gagasan, sekarang aktivitas. Bagaimana sistem sosial itu dilaksanakan. Sedangkan yang artefak atau karya ini merupakan wujud kebudayaan fisik. Jadi penekanannya ada wujud fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia, berbentuk benda atau hal-hal yang dapat dipegang, bisa diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Ini adalah bentuk dari artefak. Jadi artefak atau karya ini adalah merupakan perwujudan yang paling konkret suatu kebudayaan di antara ketiga wujud kebudayaan yang tadi saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya sampai di sini, saudara-saudara. Ya, jadi sudah dipahami. Kalau demikian, tidak ada yang bertanya. Cukup. Jadi nanti akan diberikan penugasan untuk nanti diskusi dengan teman-teman saudara, membentuk kelompok diskusi. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk pertemuan kita mengenai sosiologi, antropologi kesehatan maksud saya. Ya, tadi antropologi sosial, nanti minggu depan kita bertemu antropologi kesehatan. Saya kira ini saja pertemuan kita hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan sehingga minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang sehat dan bahagia. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.